Baik, selamat pagi semuanya siswa-siswi kelas 12 IPS. Kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran geografi. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai sesuai dengan kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa selesai. Untuk materi kita di pagi hari ini adalah mengenai kerjasama ekonomi antar negara. Jadi, yang pertama yang akan kita bahas adalah bentuk-bentuk kerjasama ekonomi antar negara. Yang pertama adalah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral ini adalah kerjasama ekonomi antar dua negara, seperti negara Indonesia dengan negara sahabat, tetapi terjalinnya adalah dua negara saja, Indonesia-Malaysia, Indonesia-Inggris, atau Indonesia dengan negara apapun. Yang kedua adalah kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara yang terdapat di satu kawasan. Ini contohnya adalah ASEAN. Nah, berikutnya adalah kerjasama subregional. Kerjasama subregional adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang terdapat di suatu kawasan, seperti kerjasama Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dan kerjasama berikutnya adalah kerjasama antar regional. Kerjasama antar regional ini adalah kerjasama yang dilakukan antar kawasan, seperti negara di Asia Tenggara bekerjasama dengan negara yang terdapat di Eropa. Nah, berikutnya adalah kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan kerjasama seluruh negara-negara di dunia. Misalnya adalah PBB serta juga adanya Bank Dunia. Itu merupakan kerjasama multilateral. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, semoga kamu dapat membedakan bentuk-bentuk kerjasama antar negara ini. Sekarang kita lihat tujuan dari kerjasama ekonomi antar negara. Yang pertama, meningkatkan ekspor. Tujuan dari kerjasama ekonomi antar negara. Yang pertama adalah meningkatkan ekspor. Yang kedua, mempercepat terjadinya pembangunan nasional. Yang ketiga, membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi. Dan yang keempat adalah menjalin persahabatan antar negara. Dan yang berikutnya adalah memelihara perdamaian dunia. Nah, seperti inilah gambar kerjasama ekonomi antar negara dan juga untuk menjaga perdamaian dunia. Ada Kerajaan Arab Saudi yang pernah berkunjung ke Indonesia, dan juga ada pertemuan Donald Trump dengan Kim Jong-un, pertemuan Vladimir Putin dengan Erdogan. Nah, itu tujuannya adalah untuk menjaga hubungan antar negara. Kerjasama Indonesia dengan negara sahabat. Yang pertama, kerjasama Indonesia dengan Malaysia. Indonesia dengan Malaysia melakukan kerjasama dalam segi ketahanan pangan. Tujuannya adalah saling menguntungkan. Kerjasamanya di bidang hortikultura, peternakan, dan agrobisnis. Indonesia dengan Malaysia, yaitu banyaknya negara Malaysia yang menanamkan modal di bidang pertanian di Indonesia, khususnya adalah kelapa sawit. Dengan demikian, mereka menanamkan modal, maka negara Indonesia akan semakin meningkat juga ekonominya. Kerjasama negara Indonesia dengan negara Singapura. Negara Singapura merupakan negara kecil, tetapi merupakan negara maju. Jadi kita perlu juga menjalin kerjasama dengan negara Singapura tersebut. Indonesia dengan Singapura melakukan kerjasama di bidang lebih difokuskan ke bidang ekonomi, yaitu terletak di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.
Kerjasama yang dilakukan juga di bidang pariwisata dan perdagangan. Mana tujuan kerjasama kita di bidang ekonomi ini adalah agar orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi di Indonesia juga dapat memiliki pekerjaan di Singapura nantinya. Dan untuk wisata ini adalah orang-orang Singapura yang akan mengunjungi wilayah Indonesia yang berdekatan dengan wilayahnya, seperti Batam, Bintan, dan Karimun tadi. Selanjutnya, kerjasama Indonesia dengan negara Thailand. Kerjasama negara Indonesia dengan negara Thailand terjalin pada bidang pertanian, terutama ahli teknologi, perdagangan, pelatihan, teknik, dan penelitian dalam bidang pertanian. Kenapa demikian? Karena Thailand lebih unggul dari bidang pertanian. Nah, banyak contohnya, buah-buahan Thailand ini setelah dikembangkan dengan teknologi pertanian Thailand, menghasilkan buah yang lebih berkualitas lagi. Nah, seperti durian. Durian Bangkok itu buahnya besar-besar, kecil dia sudah berbuah. Bisa juga kita lihat adanya belimbing Bangkok, buahnya besar-besar, dan juga peternakan, adanya ayam Bangkok. Dengan pengembangan teknologi tersebut menghasilkan hasil yang lebih besar. Dan juga dia untuk di bidang pertanian, adanya padi. Nah, sekarang bibit padi itu telah ditanam tidak terlalu banyak lagi, tetapi dia membutuhkan bibit padi satu rumpun itu membutuhkan 1 biji padi. Berikutnya kerjasama Indonesia dengan negara Vietnam. Kerjasama negara Indonesia dan negara Vietnam terjalin di bidang pertanian. Indonesia pernah mengalami krisis pangan dan mengimpor beras dari negara Vietnam. Jadi negara Vietnam tersebut merupakan negara penghasil beras selain negara Thailand. Nah, beruntunglah negara di Asia Tenggara ini yang bisa saling bekerja sama. Kenapa demikian? Karena bahan pokoknya yang berasal dari padi ini tidak mungkin kita datangkan dari negara-negara Eropa, tidak mungkin kita datangkan dari negara Amerika. Karena negara mereka dia tidak makan nasi, tetapi makanan pokoknya berasal dari gandum. Nah, jika gandum kita datangkan ke Indonesia, maka penduduk Indonesia ini merasa akan kurang atau tidak enak dalam makannya. Sekianlah penjelasan mengenai materi untuk pagi hari ini. Terima kasih. Selanjutnya kamu kerjakan latihan yang terdapat di Edmodo.